Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Zak Tutorial. Jadi kali ini aku bakalan tutorialin jedak-jeduk yang lagi viral di TikTok. Buat kalian yang baru join ataupun yang baru gabung di channel ini, jangan lupa kalian support terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya, agar nanti ketika aku upload video terbaru ada notifikasi yang muncul di beranda HP kalian. Dan jangan lupa juga kalian follow akun TikTok aku, untuk linknya udah aku sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Di sini tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke bagian tutorialnya. Pertama-tama kalian klik aja bagian yang plus, lalu kalian pilih bagian buat proyek. Jika sudah, lalu tinggal kalian tambahkan aja untuk bagian audio dan beatnya. Untuk semua bahan-bahannya udah aku sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Nah, di sini aku sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 18.36. Jika kalian sudah menambahkan audio dan beatnya, kalian kembali dulu di bagian awal. Klik aja bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto kalian. Untuk fotonya kalian panjangin aja sampai di bagian detik 6.16 menggunakan yang ini. Jika sudah, klik aja bagian move dan transport, pilih bagian yang ketiga. Kalian tandain aja di bagian detik 3.30 dan di bagian awal kalian zoom fotonya menjadi 13.50. Jika sudah, masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva yang ketiga seperti ini, kembali. Lalu kalian tandain aja di bagian detik 453 dan di bagian akhir. Untuk di bagian detik 453 kalian zoom juga fotonya menjadi 13.50. Masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva yang ketiga seperti ini. Untuk di sebelahnya kedua seperti ini. Jika sudah, kalian kembali aja. Lalu kalian klik aja bagian yang pertama, kalian tandain aja di bagian sini guys. Di bagian detik 453 dan di bagian detik 5.15 geser aja ke bagian bawah sedikit. Jika sudah, langkai satu foto tandain, maksudnya langkai satu bit tandain. Langkai satu bit di bagian detik 5.45 geser ke tempat semula. Untuk di bagian bit yang dilangkahin di bagian detik 5.23 kalian geser ke semula. Masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva kedua, sebelahnya ketiga, di sebelahnya kedua, dan di sebelahnya ketiga. Coba kita cek dulu. Oke. Jika sudah, lalu kalian kembali aja. Lalu kalian pangkas aja fotonya mulai dari detik 3.30 menggunakan tengah ini. Kalian pangkas sampai di bagian akhir ya. Jika sudah, kalian masuk aja di bagian detik 3.30, klik fotonya, pilih bagian color dan fill, lalu kalian pilih bagian yang ini ya. Kalian ganti aja menggunakan foto yang berbeda. Jika sudah, pilih bagian yang di pojok kanan, salin satu layar, kalian langkai satu foto, checklist di bagian kiri ya. Seperti ini. Jika sudah, langkai satu foto lagi, dan di bagian dua foto akhir ini kalian checklist juga guys. Pilih bagian yang di pojok kanan, pilih bagian di pojok kanan lagi, hapus aja semuanya kecuali yang ini jika sudah tempel. Nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke. Jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian foto detik 5.52, kalian klik. Untuk fotonya kalian panjangin aja sampai di bagian detik 11.21 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian kembali dulu di bagian awal, pilih bagian move dan transport, pilih bagian yang ketiga, kalian tandain di bagian detik 7.47 dan di bagian detik 8.45. Untuk di bagian detik 7.47 kalian zoom fotonya menjadi 13.50. Jika sudah, masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva ketiga seperti ini. Untuk di sebelahnya kedua seperti ini. Kembali, pilih aja bagian yang pertama, kalian tandain aja di bagian sekitar sini guys. Bentar ya. Kalian tandain aja di bagian tengah-tengah sini. Di detik 7.27 dan di bagian detik 7.47 kalian geser ke bawah. Di bagian sini tandain aja, dan di bagian tengah sini di detik 8.25 kalian geser ke tempat semula. Di bagian tengah-tengah sini juga ya kalian geser ke tempat semula. Masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva kedua pulin, sebelahnya ketiga, di sebelahnya kedua, dan di sebelahnya ketiga. Jika sudah, kalian kembali aja, lalu kalian pangkas-pangkas aja fotonya mulai dari detik 6.16 menggunakan tengah ini ya, kalian pangkas. Kalian pangkas aja fotonya sampai di bagian detik 8.45. Kalian klik aja bagian foto di detik 8.45, pilih bagian move, pilih yang ketiga, kalian tandain di bagian detik 10.24 dan di bagian akhir. Untuk di bagian detik 10.24 kalian zoom fotonya menjadi 14.00.
Untuk di bagian sini tandain aja, dan di bagian detik 925 kalian tandain guys. Masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva, pilih bagian titik 3, lalu kalian aktifkan overshoot. Atur aja kurvanya seperti ini. Jika sudah titik 3 lagi, lalu kalian salin kurva, titik 3 lagi, lalu kalian tempel kurva ke semua bingkai utama. Jika sudah, kalian kembali aja, pilih aja bagian yang kedua, tandain di bagian awal, tahan geser ke bagian awal, dan di bagian detik sini, di bagian detik 1043 kalian tandain, dan di akhir. Untuk di bagian detik 1043 kalian ubah kemiringannya menjadi -5. Masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga, titik 3 nonaktif, atur seperti ini. Untuk di sebelahnya kedua seperti ini. Jika sudah, kembali pilih bagian yang pertama, kalian tandain di bagian tengah-tengah sini di detik 1001, di bagian detik 1024 geser ke bawah. Di bagian sini tandain aja, dan di bagian tengah sini kalian geser ke semula guys. Di bagian tengah sini juga ya kalian geser ke semula. Masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva kedua pulin, sebelahnya ketiga, sebelahnya kedua, dan di sebelahnya ketiga. Jika sudah, kalian kembali pilih bagian efek, tambahkan aja efek. Masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian cermin atau mirror. Untuk bagian alfanya ubah dulu menjadi 0. Kalian tandain aja di bagian sini guys. Di bagian detik 1043 dan di bagian detik 1121 kalian ubah aja menjadi 100. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva yang keempat. Nanti hasilnya itu seperti ini ya. Coba kita cek dulu dari awal. Oke. Jika sudah, lalu kalian pangkas aja fotonya mulai dari detik 925 menggunakan tengah ini guys. Kalian pangkas aja sampai di bagian akhir. Masuk aja di bagian detik 1121, klik bagian yang plus, pilih bagian media, lalu kalian tambahkan foto yang berbeda. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 1637 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian pangkas aja fotonya di bagian detik 1359 menggunakan tengah ini guys. Kalian klik dulu bagian foto di detik 1359, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di awal, geser ke bagian awal, langkai 1 bit tandain, langkai 1 bit tandain, dan di bagian akhir. Untuk di bagian detik 1556, kalian zoom fotonya menjadi sekitar 1400. Untuk di bagian sini tandain aja, dan di bagian detik 1438 kalian zoom menjadi 1300. Jika sudah, masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva, pilih bagian titik 3, lalu kalian tempel kurva ke semua bingkai utama. Oke. Jika sudah, kalian kembali, lalu kalian pangkas-pangkas aja fotonya guys sampai di bagian akhir. Kalian masuk aja di bagian foto detik 1438, klik fotonya, pilih bagian color dan fill, lalu kalian ganti menggunakan foto yang kedua guys. Langkai 1 foto di bagian detik 1538 juga kalian ganti menggunakan foto yang kedua. Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti ini ya. Jika sudah, kalian masuk aja di bagian detik 1637, klik bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangin sampai akhir. Pilih bagian color dan fill, pilih yang kanan. Kembali aja pilih bagian move, pilih yang ketiga, ubah yang 200 menjadi 2500. Pilih yang kedua, kalian tandain di bagian akhir, di awal putar aja. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga full naik. Jika sudah, kalian klik dulu bagian foto panjang di detik 1121, kalian klik, pilih bagian move, pilih bagian yang ketiga, tandain di awal, tahan geser ke bagian awal, di bagian tengah-tengah sini, di bagian tengah-tengah sini juga, dan di bagian akhir. Nah, untuk di bagian tengah-tengah sini di detik 1223 kalian zoom fotonya menjadi sekitar 1300 guys. Nah, seperti ini. Untuk di bagian sebelahnya kalian zoom menjadi sekitar 1500. Jadi kalian lebih besarkan ya. Jika sudah, masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva ketiga seperti ini. Untuk di sebelahnya keempat, di sebelahnya kalian kasihkan aja kurva yang kedua. Kedua lagi, atur seperti ini lalu balik menggunakan yang ini. Nanti hasilnya itu seperti ini ya. Nah, oke, bakalan nyambung. Jika sudah, kalian kembali dulu di bagian awal ya untuk bagian penambahan efeknya. Kalian masuk aja di bagian foto yang panjang, pilih efek, tambahkan aja efek. Masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian ubin atau tiles. Untuk bagian ubin, aktifkan mirrornya, potongannya naikin aja sedikit.
Jika sudah kembali, tambahkan efek, masuk aja ke bagian blur, pilih bagian buram gerak. Jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian mati masa 1K, pilih bagian luma key. Untuk bagian luma key, tandain aja di bagian detik 330 dan di bagian awal kalian ubah menjadi 1000. Masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga seperti ini. Jika sudah, kalian kembali aja. Lalu kalian masuk aja di bagian foto detik 330, klik fotonya, pilih efek, tambahkan efek, pilih bagian ubin di tengah sini ada. Kalian aktifkan, potongannya naikin aja sedikit, kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian move atau transport, pilih bagian ombang-ambing. Untuk bagian sudut ubah aja menjadi plus 90, plus ya bukan minus. Tandain, tahan geser ke bagian awal. Untuk di bagian akhir ubah menjadi minus 90. Untuk bagian frekuensi ubah aja menjadi sekitar 0,50. Untuk bagian magnitude 0 di akhir dan di bagian awal ubah menjadi 85. Kembali aja, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian blur, pilih bagian Gaussian blur. Untuk bagian kekuatan ubah jadi 0, tandain, tahan geser ke bagian tengah-tengah sini. Untuk di bagian awal ubah menjadi 0,300. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga, naik sedikit. Jika sudah, kembali aja, tambahkan efek lagi. Masuk aja ke bagian distorsi atau warp, pilih bagian lengkungan gelombang. Untuk bagian tahap ubah dulu menjadi plus 0,58. Tandain di awal, di tengah 0. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga full. Kembali. Untuk bagian sudut ubah menjadi plus 5. Tandain di bagian awal, di bagian tengah ubah menjadi plus 90. Masuk ke tengah, kurva ketiga fullin aja. Kembali. Untuk bagian magnitude ubah menjadi 2. Tandain di bagian awal, di tengah 0. Masuk ke bagian tengah, kurva ketiga naik sedikit. Jika sudah, kembali aja. Lalu kalian klik aja bagian sudut warp. Untuk di bagian awal ubah menjadi minus 180, tandain di awal. Di bagian akhir, di bagian tengah sini ubah jadi 0. Titik 3 gandakan aja. Klik aja bagian lengkungan gelombang di bawah. Untuk bagian tahap awal ubah jadi 0. Untuk di bagian tengah sini ubah menjadi 0,44. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga full naik, kembali. Untuk bagian sudut awal ubah menjadi 0. Untuk bagian magnitude awal 1,5. Untuk bagian sudut water awal ubah menjadi plus 90. Plus ya bukan minus. Untuk di bagian tengah sini ubah menjadi plus 180. Kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsi atau warp, pilih aja bagian riak bundar. Untuk bagian frekuensi ubah dulu menjadi 8,50. Tandain di bagian awal, di bagian tengah ubah menjadi 1,56. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga full naik, kembali. Untuk bagian kekuatan tandain di awal, di bagian tengah 0,5. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga full naik, kembali. Untuk bagian radius ubah menjadi 0,80. Kembali aja. Jika sudah, tambahkan efek lagi, pilih bagian buram gerak di tengah sini ada. Jika sudah, kalian klik aja bagian yang di pojok kanan, lalu kalian salin satu layar. Tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian warna dan cahaya, pilih bagian pergeseran hue. Untuk bagian pergeseran hue, tandain aja di bagian akhir, dan di bagian awal ubah aja menjadi 360. Jika sudah, klik aja bagian titik 3, lalu kalian salin efeknya guys. Kalian kembali, kalian masuk aja di bagian foto detik 412, kalian tahan checklist 2 foto di bagian detik 412. Dan di bagian detik 453 kalian checklist ya. Jika sudah, kalian checklist juga foto di bagian akhir, di bagian sini ya. Di bagian detik 1359 kalian checklist sampai di bagian akhir. Jika sudah, pilih bagian yang di pojok kanan, pilih bagian yang di pojok kanan lagi, hapus yang dua ini jika sudah tempel. Kalian klik aja bagian foto di detik 1359, pilih efek titik 3 lalu kalian tempel. Jadi nanti otomatis untuk efek pergeseran hue-nya itu bakalan ketempel guys. Oke. Nah, kalian masuk aja di bagian foto detik 515, klik aja bagian fotonya, pilih efek, tambahkan efek, pilih bagian ubin di tengah sini ada. Untuk mirror kalian aktifkan, potongannya naikin aja sedikit. Kembali, tambahkan efek lagi, pilih aja bagian buram gerak tengah sini ada. Jika sudah, tambahkan efek lagi, pilih bagian ombang-ambing guys. Untuk bagian sudut ubah aja menjadi plus 90.
Tandain tahan geser ke bagian awal. Untuk di bagian akhir ubah menjadi minus 90. Jadi kebalikannya ya. Tandain tahan geser ke bagian akhir. Untuk bagian frekuensi turunin menjadi 0,30. Untuk bagian magnitude 0 di bagian akhir, dan di bagian awal ubah aja menjadi sekitar 45. Kembali aja, pilih bagian yang ini ya, biar cepet, salin aja satu layar. Kalian kembali lalu kalian tahan checklist, foto di bagian detik 523 kalian tahan checklist sampai di bagian detik sini guys. Di bagian detik 616, klik aja bagian yang di pojok kanan, pilih bagian yang di pojok kanan lagi, hapus yang dua ini jika sudah tempel. Kalian masuk aja di bagian foto detik 616, kalian klik, pilih efek, lalu kalian klik aja bagian ombang-ambing. Untuk bagian frekuensinya naikin aja menjadi 0,40. Untuk bagian magnitude akhir ini kalian untuk bagian magnitude awal ini kalian tahan geser ke awal. Untuk bagian magnitude akhir ubah menjadi sekitar 65 guys. Nah seperti ini ya, tahan geser ke bagian awal. Jika sudah, kembali aja, lalu kalian tambahkan lagi efek, masuk aja ke bagian warna dan cahaya, pilih bagian paparan gamma. Nah untuk bagian exposure tandain aja di bagian sini ya, di bagian akhir, dan di bagian awal ubah menjadi 1. Tahan geser ke bagian awal, masuk ke bagian tengah, kasihkan aja ke rupa ketiga, pulin kembali. Jika sudah, kalian klik aja bagian yang ini lagi, salin satu layar, lalu kalian checklist aja foto di bagian sampingnya sampai di bagian detik 806. Jika sudah, pilih bagian yang ini, lalu kalian pilih bagian yang di pojok kanan lagi, hapus yang dua ini jika sudah tempel. Hapus yang ini aja ya, kalian hapus jika sudah tempel guys. Masuk aja di bagian detik 653, kalian klik titik 3 balik secara horizontal. Langkah satu foto di bagian detik 747, kalian balik secara horizontal. Coba kita cek ya. Oke. Jika sudah, kalian masuk aja di bagian foto detik 845 guys. Kalian klik aja foto di bagian detik 806, pilih efek titik 3, lalu kalian salin aja efeknya guys. Kalian tempel efeknya di bagian foto detik 845. Kalian klik fotonya, pilih efek titik 3, lalu kalian tempel. Jika sudah, untuk bagian paparan gamma kalian geser ke bagian kiri untuk hapus. Untuk bagian ombang-ambing kalian klik aja. Untuk bagian frekuensinya turunin lagi menjadi 0,30. Dan untuk bagian magnitudenya turunin menjadi sekitar, bentar ya, turunin aja menjadi sekitar 45 guys. Bentar, ini kita tahan dulu ke bagian tengah ya, ubah menjadi 45. Tahan geser ke bagian awal. Jika sudah, kalian geser aja ke bagian untuk efek cerminnya kalian geser ke bagian kiri untuk hapus. Jika sudah, kalian klik aja bagian titik 3, lalu kalian salin efek, kembalikan efek cerminnya menggunakan yang ini guys. Oh ya, sorry banget ya, tadi untuk bagian efek paparan gammanya itu jangan kita ubah ya. Di sini kita tambahkan dulu efek, masuk aja ke bagian warna dan cahaya, pilih bagian paparan gamma. Tandain aja di bagian akhir, dan di bagian awal ubah aja menjadi 1 guys. Aduh, maaf banget ya nggak bisa ngelik. Tahan geser ke bagian awal, masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga, pulin. Jika sudah, kembali. Untuk bagian cermin geser ke bagian kiri untuk hapus, titik 3 salin efek, kembalikan efek cerminnya menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian tempel efeknya di bagian foto detik 925, pilih efek titik 3 tempel. Di bagian sini juga kalian tempel guys, di bagian sini. Dan di bagian detik 1043 kalian tempel. Nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke. Jika sudah, kalian masuk aja di bagian foto detik 1121, klik fotonya, pilih efek, tambahkan efek, pilih bagian ubin di tengah sini ada. Aktifkan, lalu kalian potongannya naikin aja sedikit, kembali. Tambahkan efek lagi, pilih bagian ombang-ambing di tengah sini ada. Untuk bagian sudut ubah aja menjadi plus 90. Untuk bagian frekuensi 1,20. Untuk bagian magnitude ubah jadi 0, tandain di bagian akhir. Dan di bagian awal sini kalian ubah aja menjadi 350. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja ke rupa yang ketiga seperti ini guys. Kembali titik 3 lalu kalian gandakan, klik aja bagian ombang-ambing di bawah. Untuk sudutnya ubah aja menjadi minus 90.
Untuk bagian frekuensi turunin menjadi 0,50 guys. Untuk bagian magnitude awal kalian ubah aja menjadi 90. Kembali aja, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsi. Kalian pilih bagian lengkung fraktal. Nah, untuk bagian posisi pilih yang Y, tandain aja di bagian awal sini 0 dan di bagian akhir ubah menjadi minus 750. Bentar. Untuk bagian paralaks pilih yang Y juga, tandain dulu di bagian awal sini 0 dan di bagian akhir ubah menjadi minus 950. Minus ya, bukan plus. Jika sudah, untuk bagian magnitude ubah menjadi 0,40 plus ya, bukan minus. Untuk bagian detail ubah menjadi 2. Untuk bagian oktav menjadi 3 guys. Jika sudah, kembali aja, lalu kalian tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian ini ya, ke bagian move atau transport, pilih bagian pemindahan acak. Untuk bagian magnitude ubah jadi 0, tandain aja di bagian detik 1310 dan di bagian akhir ubah menjadi 500. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva kedua seperti ini. Kembali untuk bagian evolusi, tandain di bagian detik 1310 dan di bagian akhir ubah menjadi 5. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva kedua full bawah. Kembali lagi, lalu kalian tambahkan efek lagi, pilih bagian buram gerak tengah sini ada. Jika sudah, untuk bagian tune-nya naikin aja sedikit guys. Kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian, oh ini ada ya, nih bagian tengah. Kalian klik aja bagian pergeseran W. Untuk bagian pergeseran W, tandain aja di bagian detik 1223 dan di bagian awal kalian ubah aja menjadi 360. Ubah menjadi 360 ya. Jika sudah, kembali aja. Lalu kalian klik bagian pemindahan acak, titik 3, lalu kalian salin aja efeknya. Oke, kalian masuk aja di bagian detik 1359, klik fotonya, pilih efek, titik 3, lalu kalian tempel. Klik aja bagian pemindahan acak. Untuk bagian magnitude akhir kalian tahan, geser ke bagian awal. Untuk di sebelahnya geser ke bagian akhir. Masuk aja ke bagian kurva, pilih yang ketiga, pullin. Kembali. Untuk bagian evolusi gap frame akhir kalian tahan, geser ke bagian awal. Untuk bagian gap frame di sini geser ke bagian akhir. Pilih bagian kurva ketiga, pullin. Kembali aja, untuk bagian buram gerak kalian tahan, geser ke bawah. Klik aja bagian buram geraknya, tune-nya naikin aja sedikit guys. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke, jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian sini guys. Kita langsung tambahkan efek transisi di bagian sini aja ya, biar sekali-kali. Kalian masuk aja di bagian detik 1121, klik bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangin aja sampai di bagian detik 1359 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian klik aja bagian titik 3, lalu kalian regangkan, pilih bagian edit bentuk. Jika sudah, kalian tandain di bagian awal dan di bagian akhir. Kalian tandain juga di bagian sekitar sini guys, di detik 1310. Nah, untuk di bagian awal di detik 1121 kalian klik dulu bagian yang Y, ubah menjadi 170 guys. Kalian besarkan sedikit. Jika sudah, untuk di bagian tengah sini kalian ubah dulu menjadi 170 juga. Dan di bagian akhir ubah menjadi 170. Jika sudah, kalian masuk aja di bagian detik 1310, kalian klik aja bagian ukuran yang X ya. Untuk bagian ukuran yang X di bagian detik 1310 kalian ubah menjadi 34. Jika sudah, masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva ketiga seperti ini. Untuk di bagian sebelahnya kalian klik aja bagian titik 3, lalu kalian tempel kurva guys. Nah, jadi nanti otomatis kurvanya itu bakalan ketempel ya. Oke, jika sudah, kalian kembali aja, lalu kalian masuk aja ke bagian move dan transport, pilih bagian yang ketiga. Pilih bagian yang kedua guys, sorry banget. Kalian tandain aja di bagian sekitar sini. Bentar, tandain aja di bagian sekitar sini aja. Di detik 1150 dan di bagian detik 1310 kalian putar dari bawah sampai atas. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ada minus 1 di bagian atasnya guys.
Jika sudah, masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva yang keempat, atur seperti ini. Kembali aja. Nanti hasilnya itu seperti ini ya. Jika sudah, kalian klik lagi bagian persegi panjangnya. Pilih bagian move dan transport, pilih yang ketiga, kalian besarkan aja guys persegi panjangnya ya. Kalian besarkan sekitar 1300 biar nanti nggak bocor ya untuk hasilnya. Oke, jika sudah, kalian klik aja bagian persegi panjangnya lagi, pilih bagian color dan fill, ubah menjadi warna hitam. Jika sudah, kembali aja, pilih bagian blending dan opacity, pilih bagian max, lalu kalian pilih bagian max lagi. Jika sudah, kembali aja, pilih bagian efek, tambahkan efek, masuk aja ke bagian blur. Bentar ya, masih nge-lag. Lalu kalian pilih bagian Gaussian blur. Nah, untuk bagian kekuatan, ubah aja menjadi 0,300 guys. Jika sudah, kembali aja, lalu kalian tahan aja untuk bagian persegi panjangnya seperti ini, dan kalian checklist juga bagian foto panjang di bawah ini ya guys. Jika sudah, gabungkan menjadi grup menggunakan tengah atas. Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke, jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian sini guys. Kalian masuk di bagian sekitar sini aja. Di detik 5.15, klik aja bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, kalian panjangin sampai di bagian detik 8.45 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian klik aja bagian titik 3, lalu kalian regangkan, pilih bagian move, kalian geser ke bagian kanan. Nah, kira-kira gesernya itu seperti ini ya untuk gesernya. Jika sudah, pilih aja bagian yang ketiga, yang 1080 ubah aja menjadi 4960. Maaf banget ya kalau nggak bisa ngelik, kita gesernya seperti ini aja ya. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, kalian kembali aja, pilih bagian efek, tambahkan aja efek, masuk aja ke bagian lainnya. Pilih bagian salin latar belakang. Jika sudah, tambahkan efek lagi, pilih bagian distorsi atau warp, lalu kalian pilih bagian lengkungan gelombang. Untuk bagian tahap, tandain aja di bagian awal ya. Kalian tandain di bagian awal, dan di bagian detik 6.16 kalian ubah menjadi 1. Untuk di bagian akhir sini ubah menjadi 2 guys. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga kembali. Untuk sudut ubah aja menjadi plus 114. Untuk bagian jarak ubah menjadi 10. Untuk bagian magnitude ubah jadi 0, tandain di bagian akhir dan di bagian awal. Untuk di bagian tengah-tengah sini di detik 6.16 kalian ubah menjadi 6,9. Masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva kedua, sebelahnya ketiga seperti ini. Jika sudah, kembali titik 3 lalu kalian gandakan, klik aja bagian lengkungan gelombang di bawah. Untuk sudut yang 114 ubah menjadi plus 58. Plus ya, bukan minus. Jika sudah, kembali aja. Lalu kalian masuk lagi di bagian detik 6.16, klik bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangin sampai sini. Jika sudah, titik 3 lalu kalian regangkan, pilih efek, tambahkan efek. Masuk aja ke bagian, oh ini ada. Kalian pilih aja bagian salin latar belakang, di tengah sini ada. Tambahkan efek lagi. Lalu kalian masuk aja ke bagian distorsi atau warp, pilih bagian ubin atau tiles. Untuk bagian ubin tandain di awal, di bagian akhir ubah menjadi 1,800. Masuk ke bagian tengah, kurva ketiga kembali. Untuk mirrornya jangan lupa kalian aktifkan. Kembali, pilih bagian blending, tandain di bagian awal, di akhir ubah menjadi 0. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva yang ketiga guys. Jika sudah, kembali aja. Lalu kalian masuk lagi di bagian sini guys. Kalian masuk di bagian detik 747, klik bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangin sampai sini. Di detik 943. Jika sudah, titik 3 lalu kalian regangkan, pilih efek, tambahkan aja efek. Pilih bagian salin latar belakang, di tengah sini ada. Jika sudah, tambahkan efek lagi. Masuk aja ke bagian move atau transport. Pilih bagian regangkan sumbu. Nah, untuk bagian skala tandain aja di bagian awal dan di bagian akhir. Untuk di bagian detik 845 kalian ubah menjadi 1,63. Masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva kedua pulin, sebelahnya ketiga. Kembali untuk bagian sudut tandain aja di bagian awal.
dan di bagian akhir ubah aja menjadi 200 plus ya, bukan minus. Kembali aja, coba kita cek. Oke, jika sudah lalu kalian checklist dua-duanya. Yang ini ya kalian checklist, pilih yang ini, salin aja 2 layar, lalu kalian tempel di bagian, bentar, kalian tempel di bagian sekitar sini guys. Pilih yang ini lalu kalian tempel. Misalnya jika gak pas, kalian tahan checklist dua-duanya, lalu kalian geser aja sedikit, bentar. Nah kalian geser seperti ini ya. Jika sudah, kalian klik aja bagian persegi panjang di bawah yang panjang, pilih yang ini, salin 1 layar, lalu kalian tempel aja di bagian sini guys. Di detik 10.24 klik bagian yang ini, tempel 1 layar. Misalnya jika nggak pas, tinggal kalian tahan geser aja guys. Kalian pasin gap rem yang di tengah sama bit di detik 11.21. Oke, simple banget ya, karena ini udah jadi, tinggal kalian tambahkan aja untuk bagian efek CC coloring kuningnya guys. Pilih bagian yang ini, pilih semua layar, pilih yang ini, salin aja 9 layar. Jika sudah lalu kalian tempel aja guys, pilih yang ini, tempel 9 layar. Nah untuk bagian efeknya aku nggak aktifkan yang ini ya, sama yang ini. Kalau kalian mau tahu fungsinya itu apa, tinggal kalian matikan aja untuk bagian matanya ya, di bagian efek CC coloring kuningnya. Kalian matikan aja seperti ini guys ya, untuk bagian matanya. Nah ini kan awalnya seperti ini ya, sebelum ditambahkan efek CC coloring kuningnya. Kalau kalian mau tahu fungsinya, tinggal kalian nyalain aja ya untuk bagian matanya. Pasti kalian bakalan tahu fungsinya guys. Nah seperti ini ya untuk fungsi-fungsinya. Oke, di bagian sini aku nggak aktifkan ya untuk bagian matanya, dan di bagian sini juga ya, atau di bagian yang ini. Di bagian ini aja dah. Nah, oke. Jika sudah, untuk bagian efek CC-nya itu kalau kepanjangan kalian tahan aja ya seperti ini, tahan lama-lama. Pangkas di bagian detik 18.36 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian klik aja bagian yang di bawah, lalu kalian panjangin menggunakan yang ini guys. Oke. Karena ini udah jadi, tinggal kalian klik aja bagian logo pengaturan. Untuk bagian frame rate-nya jangan lupa kalian ubah menjadi 60. Lalu tinggal kalian ekspor aja guys.